Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sedang menempuh perjalanan pulang menuju Allah, di dunia ini, manusia berlari. Berlarinya panjang, nafasnya terengah, tangannya penuh, namun hatinya kosong. Manusia mengejar kekayaan, namun tidak pernah merasa cukup. Manusia memburu kepemilikan, namun semakin memiliki, semakin takut kehilangan. Lalu datang para sufi. Dengan wajah tenang dan langkah pelan, mereka berkata dengan suara yang hampir berbisik, "Jika engkau ingin kaya, tempuhlah jalan kefakiran." Kefakiran, bukankah itu kemiskinan? Bukankah itu kehinaan? Tidak, kefakiran dalam tasawuf bukan kekurangan, tetapi kejujuran terdalam tentang siapa diri kita di hadapan Allah. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 15, "Wahai manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah, dan Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji." Ayat ini adalah pondasi jalan kefakiran. Para sufi berkata, ayat ini bukan hinaan, tetapi pengangkatan derajat, sebab di dalamnya Allah sedang berkata, "Kalian membutuhkan aku, dan aku mencukupi kalian." Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, kefakiran adalah sifat asli manusia, dan kekayaan mutlak hanyalah milik Allah. Maka selama manusia mengingkari kefakirannya, selama itu pula ia hidup dalam kebohongan batin. Penting untuk dipahami, para sufi selalu menegaskan, kefakiran bukan berarti tidak bekerja, bukan berarti tidak berusaha, bukan berarti membenci dunia. Kefakiran adalah keadaan hati, bukan kondisi dompet. Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kayanya jiwa." Inilah definisi kekayaan menurut langit, bukan menurut pasar. Seseorang bisa memiliki segalanya, namun hatinya fakir dari ketenangan. Dan seseorang bisa tidak memiliki apa-apa, namun hatinya kaya dengan Allah. Maulana Jalaluddin Rumi berkata dalam F.H. Kefakiran adalah mahkota para wali. Ia juga berkata, "Jadilah miskin seperti tanah, agar hujan rahmat turun kepadamu." Bagi Rumi, kefakiran adalah makom tertinggi, yaitu melepaskan keakuan, hingga yang tersisa hanyalah Allah di dalam hati. Ia berpesan, "Selama engkau berkata ini milikku, engkau masih terikat. Ketika engkau berkata ini amanah, engkau telah bebas." Teladan terbaik dalam jalan kefakiran, tentu saja Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia paling mulia, namun beliau memilih hidup sederhana. Beliau pernah berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin." Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa kemiskinan yang dimaksud adalah ketergantungan total kepada Allah, bukan kemiskinan yang memutus usaha. Rasulullah memiliki dunia di tangannya, namun dunia tidak pernah tinggal di hatinya. Dari sinilah kefakiran sejati melahirkan tawakal sejati. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya." Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, tawakal adalah melepaskan pengaturan diri dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Orang yang merasa fakir di hadapan Allah tidak akan panik ketika kehilangan. Dia tidak akan sombong ketika diberi, dan dia tidak akan gelisah menghadapi masa depan, karena hatinya selalu bersandar kepada Yang Maha Kaya. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam berkata, tidak ada sesuatu yang lebih mendatangkan manfaat bagi hati selain kefakiran kepada Allah. Mengapa? Karena pengakuan atas kefakiran ini akan mematahkan kesombongan, menghancurkan ego, dan melembutkan jiwa. Rumi mengumpamakan, kaca tidak memantulkan cahaya jika masih kotor oleh debu. Kefakiran adalah proses kita membersihkan debu-debu dunia, agar cahaya ilahi bisa memantul sempurna di hati kita. Buah manis dari kefakiran adalah ridha. Allah berfirman, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Orang yang fakir tidak akan menuntut takdir. Ia menerimanya dengan lapang dada. Al-Ghazali mengatakan, barang siapa mengenal Allah sebagai Maha Kaya, ia akan ridha dengan apapun yang Allah tetapkan, karena dia tahu setiap ketetapan Nia datang dari kebijaksanaan yang tak terbatas. Akhirnya, para sufi berkata, cinta tidak bisa tumbuh di hati yang penuh sesak. Hati harus dikosongkan agar sang pemilik hati bisa bersemayam di dalamnya. Rumi berbisik, kosongkan dirimu.
agar sang kekasih mengisinya. Kefakiran adalah menyediakan ruang kosong, dan cinta ilahi adalah isinya. Inilah rahasia hidup menurut para sufi. Bukan menumpuk, tetapi melepaskan. Bukan menggenggam, tetapi menyerahkan. Bukan memiliki, tetapi dimiliki oleh Allah. Ibnu Athaillah menegaskan, jika Allah membuka bagimu pintu kefakiran, maka sungguh Dia sedang membuka pintu kedekatan. Ya Allah, kami datang kepodimu dengan tangan kosong dan hati yang rapuh. Kami mengaku, kami fakir, kami lemah, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Kosongkanlah hati kami dari kesombongan memiliki. Isi jiwa kami dengan rasa cukup bersamamu. Jika Engkau beri, jadikan kami bersyukur. Jika Engkau tahan, jadikan kami sabar. Jika Engkau ambil, jadikan kami ridho. Ya Allah, cukupkanlah kami denganmu, karena siapa yang Engkau cukupkan, Ia tidak membutuhkan siapapun. Jadikan kami fakir di hadapanmu, agar kami kaya dengan cahayamu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa berikan komentar yang membangun, agar ada perbaikan pada konten berikutnya. Niatkan semua ini sebagai ibadah, agar Allah ridha, hingga menjadi amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin.